Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa, para santri SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan. Hingga pada kesempatan kali ini, atas nikmat dari Allah, kita bisa melanjutkan kegiatan belajar. Kita berharap dan berdoa semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dan menjadikan kita orang-orang yang semangatnya tinggi dalam menuntut ilmu, mampu menjaga keikhlasan, dan mampu menjaga adab-adab thalibul ilmi. Sehingga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan hadirnya kita, keikutsertaan kita pada kegiatan belajar kali ini dicatat oleh Allah sebagai amalun soleh yang mendatangkan pahala besar, keberkahan, kebaikan, manfaat, dan juga tambahan ilmu. Dan marilah kita juga selalu bersolawat kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga solawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, insyaallah pada kesempatan kita kali ini akan membahas mata pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Dan sebelum kita masuk kepada bab yang kedua, kita akan murojaah terlebih dahulu bab yang pertama, yaitu tentang akidah dan pentingnya akidah. Secara bahasa, kemarin kita sudah bahas bahwasannya akidah itu artinya adalah ikatan yang kuat, yang mana ikatan tersebut letaknya ada di dalam hati, keyakinan. Sedangkan akidah secara syar'i dalam syariat Islam, akidah itu dikenal dengan
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir-takdir Allah. Itu semua sudah kita hafal lewat rukun iman. Itu dia pengertian dari akidah. Sedangkan pentingnya akidah harus kita jaga, harus kita pelajari agar kita bisa merawatnya. Pentingnya akidah itu karena akidah adalah dasar yang akan membangun amalan-amalan soleh. Atau bahasa gampangnya, amal soleh itu tidak akan mungkin ada jika tidak ada akidah yang benar. Bahasa lainnya, akidah yang benar melahirkan amal yang soleh. Inilah mengapa akidah itu penting. Karena kalau tidak diperhatikan, tidak dijaga, tidak dipelajari, maka na'udzubillah, semua amal perbuatan yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Baik. Dan amal soleh itu adalah sebab yang akan membuat seseorang bisa bertemu dengan Allah di dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah, hendaklah ia beramal soleh. Dan akidah yang benar ini adalah ajaran seluruh rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah utus kepada umat manusia. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus untuk setiap umat manusia seorang rasul. Kami sudah utus, setiap umat manusia akan didatangi oleh seorang rasul. Buat apa? Untuk mengajarkan akidah. Akidah apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hanya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk patuh pasrah hanya kepada Allah, dan menjauhkan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akidah yang dibangun berdasarkan ilmu, dan akidah ini akan membangun amal soleh, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu dia pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua kita yaitu sumber akidah. Akidah itu kan wajib dipelajari tadi ya. Kita nggak mungkin memiliki akidah yang benar kalau kita nggak punya ilmunya. Gampangnya gini ya ikhwan. Kita kalau pengen masak nasi goreng yang rasanya enak, diterima oleh lidah, maka kita harus punya ilmunya. Gimana caranya bikin nasi goreng enak?
Karena kalau otodidak, ya maksudnya otodidak tuh nggak belajar main langsung masak tanpa ilmu, maka kita bisa tahu hasilnya gimana. Kalau nggak gosong, kalau nggak keasinan, kalau nggak hambar, dan apa yang terjadi? Nggak dimakan. Akhirnya mubazir, sia-sia. Nah, kita nggak mau. Itu nasi goreng. Nah, bagaimana dengan akidah yang jauh lebih penting? Karena dengan akidah bukan hanya bisa hidup sehari dua hari, tapi bisa hidup di dunia dan juga di hari kiamat dengan bahagia. Maka kita harus punya ilmunya. Dari mana ilmu tentang akidah didapat? Nah, ini kita akan bahas sumber ilmu untuk mempelajari akidah. Bab kedua ini juga akan membahas manhaj salaf. Tentang manhaj salaf. Baik, kita akan bahas dulu sumber akidah. Akidah adalah ilmu yang didapat bukan dengan uji coba, hasil riset, penelitian, bukan. Ya. Akidah itu dalam ilmu agama disebut dengan ilmu tauqifi. Apa itu ilmu tauqifi? Ilmu yang hanya dipelajari lewat dalil-dalil yang sahih. Itu tauqifi. Kita nggak boleh menerima tentang ilmu tauqifi kecuali ada dalilnya yang sahih. Sehingga ilmu akidah itu tidak bisa didapat melalui ijtihad, melewati penelitian, hasil riset, ya. Tidak didapat dari itu. Oleh karena itu, sumber akidah terbatas pada apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber akidah hanya didapat dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah saja. Bahasa lainnya, kita nggak boleh belajar akidah dari selain Al-Quran dan juga Sunnah. Tidak boleh. Kenapa Ustaz nggak boleh? Tadi di awal kita sebutkan, karena akidah itu tauqifi, yang hanya dipelajari lewat dalil sahih. Dan ilmu akidah ini tidak ada yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu akidah juga membahas tentang Allah. Maka nggak boleh seseorang itu berijtihad. Allah itu punya sifat A tapi nggak punya sifat B. Allah harus disifati dengan sifat mulia dan Allah nggak boleh disifati dengan sifat-sifat yang ini dan ini. Nggak bisa kalau dilakukan dengan ijtihad. Itu semua hanya boleh diterima kalau ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh menyebutkan tentang Allah di luar dari wahyu yang diterima. Tidak boleh. Nabi Muhammad harus mengikuti wahyu yang disampaikan, sehingga Nabi Muhammad bisa menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dikenal oleh manusia.
Contoh misalnya gini. Allah Maha Besar ada di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Allah Maha Suci ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Allah Maha Perkasa, Maha Kuat. Al-Aziz, Dzul Quwwatil Matin ada. Tapi kalau dibilang Allah Maha Keren, ini dari mana? Gak ada. Ya, gak ada. Maka tidak bisa diterima. Karena untuk menetapkan sesuatu buat Allah harus berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan manhaj salaf, yaitu cara beragama yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW serta orang-orang soleh setelah mereka, itu namanya manhaj salaf ya. Manhaj salaf itu adalah cara beragama Islam yang dijalankan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW serta orang-orang soleh setelahnya. Cara beragama kita itu harus mengikuti mereka, nggak boleh tidak. Contoh misalnya, para sahabat itu mengatakan bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy. Maka siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dia tidak mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi SAW. Berarti dia tidak mengikuti manhaj salaf. Keliru tidak? Jelas keliru. Karena Allah sendiri yang menyatakan Allah bersemayam di atas arsy, bukan di mana-mana. Nah, manhaj salaf dalam mempelajari akidah, mereka hanya menerima ilmu tentang akidah hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak dari bertapa di gunung, tidak dari tidur tiba-tiba bangun dapat ilmu, tidak. Mereka para salafus soleh mempelajari akidah hanya dari dua hal saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Al-Quran dan Sunnah saja? Karena Al-Quran dan Sunnah sumbernya dari Allah. Dan Allah Maha tahu. Lebih tahu dari semuanya. Lebih tahu dari seluruhnya. Dan ilmu akidah itu ada pembahasan yang terkait dengan Allah. Dan Allah Maha tahu, maka kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa saja yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah terkait dengan hak Allah Ta'ala, maka para salafus soleh mengimaninya, mempercayainya, membenarkannya, meyakininya, dan mengamalkannya. Semua yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah tentang Allah, maka para salafus soleh menerimanya, meyakininya, dan mengamalkannya. Dan apa-apa saja yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka para salafus soleh tidak akan menerimanya, tidak akan mengikutinya, dan tidak akan mengamalkannya. Nah, karena inilah para salafus soleh tidak berpecah belah. Lihat di zaman Nabi Muhammad SAW,
Apakah umat Islamnya terpecah belah? Jawabannya tidak. Kenapa zaman sekarang umat Islamnya malah terpecah belah? Jawabannya adalah gara-gara zaman sekarang umat Islamnya mempelajari akidah tidak sebagaimana para sahabat dan orang-orang soleh berikutnya mempelajari akidah. Para sahabat dan orang-orang soleh mereka mempelajari akidah hanya dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis, tidak lebih. Sedangkan zaman sekarang ada yang lewat mimpi, ada dengan cerita-cerita khayalan. Maka semakin banyak itu dilakukan, semakin berpecah belah umat Islamnya. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana caranya umat Islam zaman sekarang bisa bersatu kembali, jawabannya, ikuti cara beragama salafus saleh, manhaj salaf yang mempelajari akidah hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja. Itu adalah solusi untuk menjadikan umat Islam kembali bersatu dan tidak berpecah belah. Sebagaimana yang telah terbukti di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak berpecah belah. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mempersatukan manusia apabila mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah jamin akan bersatu dan tidak terpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 103. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Seluruhnya berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Apa tali Allah? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Toha ayat 123. Maka apabila datang petunjuk dariku, kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat. Mengikuti petunjuk Allah artinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita tanamkan ya ikhwan. Dalam belajar akidah, dalam belajar tauhid, hanya boleh dipelajari lewat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau kita mendapati penjelasan tentang akidah, poin pertama yang berhak kita tanya adalah tanyakan dalilnya. Mana dalilnya? Kalau Al-Quran langsung diterima. Kalau hadis, tanyakan dulu apakah hadis tersebut sahih atau hadisnya dhaif. Karena akidah tidak dibangun dari hadis yang dhaif. Hadis yang lemah tidak bisa dijadikan dalil dalam ilmu akidah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, yaitu cara beragamanya para sahabat Nabi dan orang-orang soleh,
Mereka itulah yang dinamakan dengan firqotun najiyah. Sekali lagi, perlu dicatat, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, yang mengikuti tata cara beragamanya para sahabat Nabi dan orang-orang soleh selanjutnya, maka mereka itulah yang disebut dengan firqotun najiyah. Siapa itu firqotun najiyah? Firqotun najiyah adalah golongan yang selamat. Maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umat sebelum umatku ini, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Ada 72 golongan. Dan umatku ini mereka akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Perhatikan berikutnya. Kata Nabi, dari 73 golongan ini, yang 72-nya masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Sedangkan salah satu dari 73 tadi langsung masuk surga. Tidak perlu mampir ke dalam neraka. Ustadz, yang penting kan tetap aja ujung-ujungnya masuk surga. Hati-hati dengan bicara. Siapa yang sanggup masuk ke neraka walaupun cuma sesaat? Adakah yang mau mampir dulu ke neraka sebelum masuk surga? Jawabannya tidak ada. Perhatikan. Kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan seseorang yang dianggap sebagai pemilik dunia. Kenapa? Karena dia super kaya, pengen apa aja bisa, yang dia mau terjadi. Gak pernah sengsara. Kalau bahasa sekarang mungkin disebut dengan sultan. Atau mungkin hyper sultan. Bahagia dari lahir sampai meninggal. Gak pernah merasakan kesengsaraan. Ditanya, kamu pernah bahagia? Iya, saya bahagia banget. Pernah sengsara? Tidak. Lalu apa yang dilakukan? Orang tersebut dimasukkan ke neraka cuman 1 kali celupan. Tahu ya, teh ya. Nyelupin teh, mana mungkin sejam. 30 menit aja enggak. 1 menit aja enggak. Biasanya nyelup paling berapa detik. Nyelup teh. Ini cuman sekali doang. Selesai. Orang tersebut diperlakukan seperti itu. Ketika dia dikeluarkan dari neraka, maka ditanya kepadanya, hei, kamu pernah bahagia apa enggak? Maka dia katakan, demi Allah, 1 detik pun dalam kehidupan saya enggak pernah bahagia. Coba bayangin. Dicelupin ke neraka dengan sekali celup, lupa seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan. Emang bisa saat kayak gitu? Lah kita saja pernah merasakan. Coba ketika lagi kena musibah, itu seolah-olah hidup kita kayak gak pernah bahagia. Sengsara amat sih hidup gua, kan gitu. Kalau bahasa orang Jakarta, bahasa orang Betawi. Bilangnya apa? Sengsara banget hidup. Lah, kemarin kemana aja? Makan enak, jalan-jalan, dapat uang, hiburan. Lupa ketika kena musibah. Begitu pula yang terjadi dengan orang tersebut. Lupa semua. Padahal cuman 1 kali celupan. Coba bayangin. Gimana kalau orang yang mampir sehari, seminggu, sebulan, setahun, na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillahi min zalik. Kayak apa itu?
Maka kita harus menjadi termasuk golongan firqotun najiyah, kelompok yang selamat dari neraka dan langsung masuk ke dalam surga, nggak perlu mampir-mampir dulu ke neraka. Apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan tadi maka telah terjadi di zaman kita saat ini. 1443 tahun yang lalu Nabi menyampaikan bahwa umatnya akan berpecah belah. Zaman sekarang terbuktilah sabda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, satu kelompok yang selamat dari api neraka dan langsung masuk surga itu, mereka itu kayak bagaimana, beragamanya kayak gimana? Kok bisa? Kata Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang cara beragamanya mengikuti cara beragamaku dan para sahabatku. Mereka adalah orang-orang yang cara beragama Islamnya mengikuti cara beragamaku dan cara beragama para sahabatku. Mereka itulah firqotun najiyah. Bagaimana para sahabat beragamanya? Mereka hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Terbukti zaman sekarang, gara-gara banyak orang yang belajar akidahnya tidak hanya dari Al-Quran dan Sunnah, rusak akidahnya sehingga terpecah dari kelompok yang lurus dan najiyah. Maka pentingnya ikhwan memperhatikan akidah kita supaya kita termasuk firqotun najiyah. Kemudian dampak kerusakan yang diakibatkan oleh menyimpang dari akidah yang benar. Keburukan yang ditimbulkan gara-gara tidak mengikuti akidah yang benar. Apa saja keburukannya? Perhatikan. Tidak mengikuti akidah yang benar adalah penyebab kerusakan dan kehancuran. Karena akidah yang benar adalah sebab yang melahirkan kebaikan. Di antaranya amal soleh. Sehingga menyelisih akidah yang benar akan berdampak pada kerusakan dan keburukan. Satu orang, satu individu atau seseorang walaupun dia sendirian, apabila dia tidak memiliki akidah yang benar, sebentar. Ya, kita lanjut. Seseorang yang tidak memiliki akidah benar, maka dia akan mendapati keraguan-raguan dan kerancuan, ketidakpastian. Dia akan menjadi pribadi yang dikit-dikit ragu, gak jelas, abu-abu, tidak terang, gak pasti, gak yakin. Dan semakin dia masuk ke dalam akidah yang sesat, semakin bingung, semakin gak jelas, sampai-sampai dia pun semakin terhalang dari akidah yang benar. Dan pada saat dia terhalang dari akidah yang benar, maka dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Semakin jauh dia tersesat,
semakin sempit hidupnya, semakin jauh dari kebahagiaan. Sampai pada akhirnya ketika dia bingung, gak tahu harus bagaimana, hidupnya jadi gak jelas, dan pengen menyelesaikan semuanya, apa yang dilakukan? Dia malah membunuh diri sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Terjadi tidak? Terjadi ya ikhwan. Dari orang yang miskin dan orang kaya terjadi. Banyak orang miskin ketika terdesak ekonomi, namun dia tidak ditopang dengan akidah yang benar, apa yang terjadi? Pusing ditagih hutang, gak bisa bayar, mati bunuh diri. Begitu pula dengan orang kaya, orang yang terkenal, sudah populer. Ada yang gak ngerasa bahagia. Coba. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai dia beralih kepada pemakaian obat-obatan terlarang. Narkoba. Banyak gak? Banyak. Udah kaya, terkenal, pengen beli apa aja bisa, masih juga gak bahagia. Dan kalau pengen bahagia apa? Dia pakai obat. Na'udzubillahi min zalik. Ketergantungan, lama-lama overdosis, mati, bunuh diri. Ini dampak kerusakan ya ikhwan, apabila seseorang tidak memperhatikan akidahnya. Orang yang tersesat dari akidah yang lurus akan menjadi seperti ini. Sedangkan masyarakat yang tidak dibimbing oleh akidah yang benar, maka hanya akan menjadi perkumpulan yang tidak lebih dari hewan ternak. Waliyadzubillah. Masyarakat yang tidak dibina akidahnya, maka akan menjadi sama dengan peternakan. Tidak ada kemuliaan ya ikhwan. Semua perkara yang bisa menjadikan hidup bermasyarakat rukun, harmonis, tentrem, semua yang bisa mendatangkan kebaikan untuk masyarakat jadi hilang. Karena tidak dibimbing oleh akidah yang benar. Apa buktinya? Lihat di negara barat yang akidahnya tidak mengikuti akidah yang benar. Hampir setiap hari ada saja kejahatan pembunuhan. Hampir setiap hari. Terjadi perampokan. Dan terjadi kekerasan. Banyak terjadi ya ikhwan. Tapi lihat kepada negara yang menegakkan akidah lurus. Negaranya tentram, negaranya aman, negaranya makmur. Walaupun ada tindak kejahatan, tetapi jumlahnya jarang. Lihat ya ikhwan, stabil ekonominya, kesehatannya, kesenjangan sosial juga tidak terlihat, hasil dari penegakan akidah yang lurus. Walaupun mungkin tanahnya tandus, coba, sumber kekayaan alamnya tidak banyak, tapi negara yang menegakkan akidah akan menjadi makmur. Lihat, maka akan nampak jelas bagi kita. Sedangkan negara yang sumber daya alamnya banyak,
Tapi akidah yang benarnya tidak ada, justru sumber daya alamnya itu akan menyebabkan kehancuran. Bukan kemakmuran, justru mendatangkan kehancuran. Terlihat sekarang. Begitu pula dengan sejarah kehidupan perjalanan umat manusia. Dulu ada satu kaum yang mereka makmurnya luar biasa. Bahkan dikatakan kalau ada yang lapar tinggal keluar dari rumah, bawa keranjang, taruh di atas kepalanya, ntar pulang keranjangnya penuh dengan buah-buahan. Saking makmurnya. Tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah luluh lantahkan semua kenikmatan yang telah Allah berikan, dan mereka pun menjadi kaum yang sengsara. Gak usah jauh-jauh, peradaban Arab. Dulu sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab itu dikucilkan. Mereka dianggap sebagai bangsa yang saling memakan, yang kuat makan yang lemah. Nggak ada nilai dan harganya di mata dunia. Sampai datang Islam, mengajarkan akidah yang benar. Apa yang terjadi ahibati fillah, masyarakat Arab menjadi rajanya dunia. 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam. Terjadi di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Itu dia dampak ahibati fillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Toha, barang siapa berpaling dari ajaranku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan aku akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu orang yang dibangkitkan itu akan berkata, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia saya bisa melihat? Maka Allah menjawab, demikianlah ya balasan buat kamu yang telah disampaikan tentang ayat-ayatku, tetapi kamu malah melupakannya. Maka hari ini kamu pun juga dilupakan. Oleh karena itu, dari sini kita bisa memahami bahwasannya akidah yang benar itu penting. Karena akidah yang benar akan melahirkan amal soleh, akan melahirkan pribadi yang baik, akan melahirkan masyarakat yang unggul, jauh dari kerusakan, jauh dari kesengsaraan. Baik ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan di hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas penyimpangan dari akidah ya, pada bab ke-3. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.